Hi, welcome back again at our YouTube channel. Yes, kembali lagi bersama saya Mira dan saya Tommy. Kali ini kita seperti biasa mau membahas atau mereview sneakers dari koleksian aku pribadi. But anyway, sebelum kita mulai, boleh ya aku minta kalian untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tahu video terupdate dari kami. Lalu klik like, komen sebanyak-banyaknya dan share supaya channel kita lebih berkembang. Thank you so much. Karena kita syutingnya malam, kita selalu malam ya kalau syuting, karena memang nyari jam-jam yang udah free dari semua aktivitas. Jadi biasanya kan udah lemas, udah ngantuk, tapi kita pingin tetap fresh di saat kita lagi syuting konten ini ya. So kita ditemenin sama kopi susu yang homemade. Ini enak banget. Karena apa? Dia fresh, made by order. Betul, tanpa bahan pengawet yang pasti. Tuh, jadi bikinan rumahan dan dia gulanya juga pakai gula aren. Gula aren asli ya? Gula aren asli. Terus pilihan variannya juga ada beberapa yang kayak light, reguler atau strong. Itu pilihan kopinya. Betul. Pilihan kopinya, tapi ada pilihan juga size-nya. Yang gede ini berapa sih? Berapa mili nih? 500. Oh, 500. Oke, itu 500 mili. Terus udah gitu kalau yang kecil 250 mili. Ini gampang dibawa-bawa kemana-mana. Terus bisa request juga mau sugar or less sugar, kayak gitu. Jadi kita ditemenin dulu sama ini ya. Iya, itu yang mana tuh? Yang light. Aku selalu yang light. Aku suka karena memang kalau kalian punya masalah sama asam lambung, don't worry, kalian bisa pilih yang light. Ini enak banget. Sengaja aku buka yang kecil dulu karena aku sayang-sayang. Ini tuh enak banget. Dan dia bisa bertahan 5 hari loh di kulkas. Gue udah nyobain kemarin yang reguler sama strong, mantep banget. Nah, ini gue pengen yang ringan-ringan sekarang. Ini yang reguler ya. Oke, so ini adalah kopi susu by Dapur Kakek 53. Dapur Kakek 53 ya. Nanti bisa juga kalian lihat nih Instagramnya akan diinput ke kita. Dan bisa lihat juga di deskripsi ya. Di deskripsi kita nanti supaya langsung cek atau search dan follow Instagramnya Dapur Kakek 53. Kita minum dulu. Kamu udah duluan ya? Oke, kita minum nahan dulu. Gue udah di cangkir begini dingin lagi. Ini gue lebih suka dingin ya. Karena nikmat banget. Endol banget ya. Apalagi kalau pakai es batu. Ini enak banget. Oke, so pastikan kalian sudah order atau segera hubungi Dapur Kakek 53 ya. Jangan sampai tidak nyobain kopi enak ini. Follow juga tuh Instagramnya. Dan langsung di order. Pemirsa, Oke. Pemirsa, apa bangun? Ini adalah meja kita, meja apa yang namanya nih, meja ajaib yang di sini bisa timbul semua sepatu-sepatu rare, sepatu langka. Nah, nanti di sini. Jadi ini adalah bedah apa? Bedah sneakers. Nih meja udah bisa jadi rare juga karena udah naik sepatu-sepatu rare, udah naik juga sandal jepit rare yang viral kemarin. Udah mahal nih mejanya. Rare nih, Kopinya juga akan rare. Auto. Kita akan serius banget kali ini untuk membahas sebuah sepatu viral yang emang sekiranya sudah rare. Oke pemirsa, disimak baik-baik. Kali ini adalah Nike Daybreak kolaborasi dengan Undercover by Jun Takahashi. So, yang satu ini sudah termasuk barang yang rare. Oke ya, setuju ya. Kenapa sih rare-nya? Kira-kira kenapa? Kalau ada yang tahu kenapa dia rare, boleh juga komen di bawah ya. So, kalau menurut aku pribadi, aku suka sama Nike Undercover Jun Takahashi yang ini karena memang modelnya itu aku suka sesuatu yang eye catching. Jadi untuk teman-teman yang juga pecinta eye catching pasti setuju deh. Cuma masalah pemilihan warna aja orang biasa beda-beda ya. Karena ini kan dia punya beberapa pilihan warna. Cuman kalau aku pribadi memilih warna ini karena menurut aku waktu itu aku belum pernah punya sepatu warna merah ya. Maksudnya yang
merah perpaduan dengan sweat seperti ini. Iya. Tapi emang keren sih, perpaduan warnanya emang termasuk yang paling keren di antara yang lain sih. Best colorway juga. Sebenarnya sih ada beberapa, dia kalau gue bilang ya, dia tuh semua warnanya tuh memang best Keren, color. keren. Karena semua warnanya banyak yang eye-catching juga sih, ada kuningnya. Gue lebih suka yang kuning hitam kalau lebih suka. Itu kuning hitam ya. Terus ada lagi navy-nya juga dia. Navy-nya juga dia best colorway loh. Navy ada kuningnya juga di tulisan. Navy ada kuningnya, ada. Terus ada hijaunya juga. Hijaunya juga lucu ya. Hijau, hitam, merah. Iya, hijaunya itu unik banget sih sebenarnya. Oke. Cuman waktu itu banyak kan yang available size men. Ya, untuk hijau sama biru itu size men banyak. Jadi menurut aku ini sneakers yang perpaduannya unik aja. Udahlah dengan modelnya begini, terus warnanya merah gitu kan. Jadi kayak merasa nggak sia-sia banget. Kelihatan banget dari jauh juga. Oke, jadi sebelumnya kita tuh mau membedah dulu kenapa sih dia desainnya kayak begini. Desain awalnya tuh seperti apa? Apakah memang langsung tiba-tiba kayak begini, ya kan? Atau ada desain awal, artinya maksudnya kayak dia tuh udah basicnya kali ya, basicnya itu dari model apa gitu. Bener, jadi basicnya itu kayak maksudnya dia berevolusi ya bahasanya. Jadi dari basic itu dia berevolusi jadi model ini gitu, desainnya dibanyakin gitu atau diperbaru. Coba dong, Bung Tom kan katanya lebih tahu. Oke, sedikit penjelasan tentang si Daybreak Undercover ini. Ini basicnya ini sebenarnya dari Nike Daybreak ya. Ini memang ditulis juga di dusnya Daybreak X Undercover by Jun Takahashi. Jadi memang basicnya ini Daybreak. Nah ini Daybreak ini mirip-mirip apa ya? Ada jenisnya tailwind, ada yang waffle ya. Mirip-mirip tuh tiga sepatu itu mirip-mirip. Nah ini tapi basicnya dari Daybreak, Nike Daybreak. Oh jadi makanya sebenarnya Daybreak sendiri tuh memang sudah ada basicnya dari Daybreak. Tapi dia yang ini kolaborasi dengan Jun Takahashi ini, dia bikin desainnya jadi dibedain. Penambahan sebenarnya. Ya, karena kan kadang ada yang emang kolaborasi, tapi dia cuma dibedain hanya di warna. Ada juga yang perbedaan. Tapi kalau ini kayak totalitas ditambahin desainnya. Total sih. Sentuhannya, detail-detailnya disentuh dengan ya itu bahasa desain. Iya, gitu. Baik. Oke, lanjut Pak, siap. Oke, ini tuh Jun Takahashi ini dia tuh desainer asal Jepang. Dia tuh mendirikan label yang namanya Undercover. Oke, dari yang gue browsing di Google, ini dia itu memang desainer lulusan universitas di Jepang, salah satu universitas di Jepang ya. Emang dia sekolah desainer. Nah, ini dia terus mendirikan label sendiri namanya Undercover. Nah, Undercover itu berdiri di sekitaran tahun 1993 resminya ya mungkin, tapi dia udah mulai dari tahun 1990-an lah gitu. Nah, dia bekerja sama pertama kali dengan Nike itu tahun 2002 ya. Ada banyak macam dia bekerja sama dengan Nike. Nah, yang ini Undercover ini tuh rilis kisaran 2-3 tahun lalu ya, kayak 2018 bulan tepatnya sih kalau yang untuk warna merah ini tepatnya tuh tahun kemarin sekitaran bulan Juli itu dia baru rilis yang warna ini 2019 berarti 2019 ya. Tapi sebenarnya dia juga sudah merilis warna sebelum ini udah ada di paling beda beberapa bulan, tapi intinya tuh kayak masih di tahun 2019 awal berarti ya. Ini kan pertengahan nih, ini summer ya. Ya kayak itu tapi retail ya, artinya kadang kan ada sesuatu yang launching sebelum retail. Maksudnya mungkin resminya ya, officialnya ada pokoknya sih ini di announce kalau memang mau di make sure lagi bisa juga di googling. Tapi itu memang aku pribadi dapat ini baru banget rilis tuh emang di tahun 2019 itu di sekitar bulan Juli. Pertengahan lah ya, tahun pertengahan. Dan emang ini kita belinya langsung di official store-nya Nike Jepang. Tapi ada tapinya. Waktu aku beli ini belum ada di tokonya, tapi website ya. Jadi official store website. Online ya, bisa dipesannya online only. Iya, dan itu pun karena ada kayak semacam VIP member dari kita punya teman yang stay di sana, jadi kita bisa dapat lebih dulu. Nah, jadi belum bisa ditemuin di toko waktu itu ya. Nggak ada sih, ya. Jadi satu paspor juga satu ya?
terakhir dengar dari pengalaman teman, ternyata dia nemuin juga di toko, tapi pembeliannya sangat dibatesin atau produknya dibatesin, seperti itulah kurang lebih. Oh, mungkin urutannya pertama dia ngundang dari VIP member dulu, buy online only, ya kan? Abis itu rilis di toko, tapi dibatesin dengan 1 paspor, 1 piece. Kayaknya ini sih nggak pakai paspor waktu itu. Enggak ya? Nggak, maksudnya dia tidak dilimitin dengan pembelian 1 paspor, nggak. Tapi permasalahannya adalah dia memprioritaskan penjualannya via website waktu itu ya. Ya udah habis duluan berarti ya. Stoknya lebih banyak lengkap di website, terus baru di store itu yang kayak terbatas. Berarti. Ya mungkin ada, tapi misalkan 1 per size 1 pairs. Jadi bisa dibilang ini termasuk sepatu susah gitu kan, nggak di repeat terus stoknya. Ya, gitulah ciri khasnya limited edition ya. Memang ini dia nggak nyebut ini limited ya. Dari pihak Nike-nya juga tidak bilang bahwa ini adalah limited edition, tuh bukan. Ya nggak perlu disebutin sih sebenarnya, kalau koleksi mah pasti dia terbatas, nggak akan banyak diproduksi. Misalkan kalau ini habis nih, terus produksi lagi dengan yang sama kayak begini, nggak. Dia akan berganti model, berganti warna minimal kan? Iya, tapi sih pengalaman kita ya, kadang tuh jadi gini, yang dibilang limited edition itu pada akhirnya kadang nggak limited. Jadi mereka juga kayak pada ngetes pasar ya. Jadi maksudnya kayak gini, mereka launchingin dulu, dan ternyata kalau emang peminatnya luar biasa banyak, itu bukan limited tapi akan jadi rare. Yang udah-udah pasti kita begitu. Sebenarnya itu trik ya, marketing trik marketing, tapi mungkin hanya lebih ke special edition, lebih tepatnya tadinya. Cuman dia kan emang punya nih produk-produk limited, itu udah pasti punya. Tapi itu kadang yang produk limitednya itu penjualannya itu tidak sebagus special edition peminatnya ya. Mungkin karena dari awal kalau yang namanya limited itu harganya juga udah terbilang tinggi. Kalau ini di awal kan harganya merakyat. Umumnya produk Nike masih standar ini harganya tadinya, ya kan? Terus tiba-tiba dia banyak peminatnya, jadilah ini barang yang hype, barang yang rare, ya kan? Bisa dibilang kayak gitu. Sebenarnya penyebutan limited sama spesial itu beda-beda tipis sih sebenarnya ya. Tapi yang jelas 2 item tersebut, limited ataupun special edition, nggak akan diproduksi sebanyak produk yang basic atau reguler. Iya, pasti. Ya. Itu yang bikin harganya setelah di retail misalkan harganya sekian, akan melambung setelah itu habis, tapi permintaan tetap ada, akan melambung. Nah itu aja sih sebenarnya kenapa limited itu bikin jadi mahal harganya. Tapi ini juga memang di website ya khusus sih. Ya, maksudnya pasti, bukan yang jadi dia tuh di website itu kan ada beberapa pilihan untuk yang umum sama ada yang kayak untuk spesial. Nah itu ini masuknya ke situ. Pasti. Jadi yang bagian limited dan special edition karena udah ada kolaborasi. Pasti kalau yang kolaborasi itu kalau yang udah kolaborasi pasti akan ada jatuhnya spesialis, dan ternyata memang peminatnya banyak banget, luar biasa. Tapi emang wajar sih, gue lihat emang keren banget dari desain ya. Tapi nggak cuman keren ya, nyaman nggak sih? Nyaman ya. Soalnya gue pegang aja nih ya, ini bahannya dari nilon kan nih, ini sweat nih. Itu asli sih. Kalau tingkat nyamannya sih emang nyaman banget, tapi orang tuh banyak banget yang nanya sama gue pribadi ya. Mereka tuh takut banget sama perawatan masalah sweat yang berujung di depan. Ini unik sih ini. Tapi sebenarnya sih gue pakainya betul-betul untuk medan yang traveling yang long banget. Maksudnya long trip ya kita ya, maksudnya yang betul-betul. Pakainya gila juga nih, maksudnya daily use ya hampir. Daily use, dan kita waktu itu kayak perjalanan di Jepang tuh kayak ke Gotemba yang muterin satu Gotemba, terus kayak gitu aku betul-betul yang kita kalau maksudnya kita traveling Jepang itu kan emang perjalanan panjang jalan ya. Kakinya gila sih. Jalan kakinya panjang. Nah ini ya udah kena hujan, kenapa itu nggak apa-apa tuh sweatnya nggak ada masalah. Ya, kan? tapi ini memang pemilihan dari awalnya bahan sweatnya ini memang bukannya disengaja. Nggak sengaja ini berudul, memang dari awalnya ya. Iya. Dari awalnya berudul. Sampai ke tali-talinya juga dia ini nih. Pada berudul ke tali-talinya tuh. Ya bahkan waktu itu ke boxnya aja dia berudul. Maksudnya berudulannya ini nempel di dalam boxnya. Berarti emang dari baru aja dia udah kelihatan memang ini bahannya berudul gitu. Iya benar, dari baru dia udah kelihatan berudulnya. Dan ternyata itu adalah salah satu ciri khas yang membedakan juga ori. Itu jadi ciri khas. Dan kalau dipegang nih ya. Mewah banget sebenarnya sweat begini, dan memang ini kulit asli bukan sintetik lagi. Kalau menurut aku pribadi sih rugi ya kalau nggak punya koleksian ini. Gue termasuk orang yang ngerasa rugi karena waktu itu pernah keluar yang warna kuning hitam yang gue bilang itu. Gue mau beli tapi masih mikir, begitu besoknya mau ngambil bisa sih. Mikir apa, belum narik arisan bang? Ya udah narik sih kan, gue kongkolikong sama yang ngocok. Namanya Tommy semua di dalamnya. Lo Tommy semua namanya, biarin keluar gue.
Enggak, Gua bingung. maksudnya sih kalau gue sih menangkapnya ya kalau untuk para sneakers lovers ya. Soalnya begini, kalau barang yang namanya rare itu kadang kan belum tentu bisa didapat lagi. Ya, Jadi mumpung tuh. ada sepatu-sepatu kayak begini kan nilai jualnya ada. Kadang ada orang bilang, oh kayak emas dong gitu-gitu kan. Iya kurang lebih sih ya mungkin kalau emas kan bedanya harganya akan naik terus sesuai rate dunia gitu ya. Kalau sneakers itu memang bisa diikutin juga kayak sesuai rate pasaran sneakers, tapi memang harganya bisa naik gitu. Sangat memungkinkan buat Sangat naik. memungkinkan. Dan memang udah banyak bukti sih sebenarnya. Misalkan kita retailnya berapa nih, kita dapetin ini besok nih setengah tahun, nggak usah setengah tahun lah, 2-3 bulan kalau memang permintaan banyak, lo bisa jual lagi lebih tinggi gitu loh. Kadang ya demi mendapatkan sneakers yang rare ini, kita kadang jarak size-nya itu bisa beda sampai 1,5, 1 cm. Sedapat-dapatnya deh, namanya barang susah banget ya udah deh dibela-belain sampai diakal-akalin. Mungkin bisa pakai sol tambahan, bisa pakai kaos kaki sampai segitunya banget ya. Karena emang kita nggak bisa mendapatkan barang rare itu kadang sesuai sama size kita. Ya, kalau lagi kebenaran nggak dapet. Tapi kalau emang lagi dapet tuh rezeki banget. Kebenaran gitu kan. Nah, terus untuk undercover sendiri ini padahal size-nya size persis gitu, maksudnya size sesuai loh ini. True size. Ini true size dan ternyata masih agak sedikit longgar. Oh, jadi dia agak bikatnya, tapi memang bener sih dia lapisan dalamnya nggak tebel, ini tipis nih karena nilon ini lembut, nggak perlu dilapisin lagi untuk supaya kaki nggak lecet, tapi memang lembut banget. Kalau aku bilang sih dia menebalkan diri ya, bukan, maksudnya tebelnya itu di bagian luar, jadi di dalamnya tuh tidak dibebankan sama tebelnya itu, jadi tebelnya itu ngarah ke atas keluar, ngebedennya keluar. Tambahan busanya itu adanya di bagian luar justru ya. Jadi bukan di bagian dalamnya, jadi kaki kita nggak sumpek gitu di dalam. Tapi nggak tebel-tebel banget juga sih. Nggak. Tapi gila, ini nilonnya gue baru megang sih ini nilon Nike yang selembut ini nih. Dan satu lagi, ini kan kalau kita pernah ngebahas juga ya masalah Nike itu memang cenderung small cutting mayoritasnya. Karena gini, karena sebenarnya desainnya itu dia slim. Orang untuk ngejar kenyamanan di sini lo harus upsize. Jadi lo ngorbanin panjangnya nggak apa-apa, kepanjangan sedikit lah. Yang penting di sininya pas gitu kan. Tapi Nike semua cuttingnya walaupun mau lebarnya atau pokoknya memang small aja. Jadi dia memang standarnya size-nya dia aja tuh lebih kecil dari kalau kita comparing sama sebutlah Adidas. 90% ya, 90% model Nike itu lo harus disarankan upsize. Tapi ada beberapa, contohnya Air Force One. Air Force One enggak loh, Air Force One enggak. Terus ini juga ternyata enggak gitu. Jadi ya balik lagi ya ke beberapa tipe. Dan aku sih seneng aja waktu itu karena aku kebagiannya emang size-nya pas-pas size insole aku. Aku ya udahlah mikirnya kalau emang nggak muat ya nanti bisa aku jadiin koleksi aja gitu, nggak usah dipakai ya kan. Ternyata ternyata waktu pakai pertama nggak masalah. Oh langsung sesuai, langsung oke. Dipakai sekali ya kita yang Gotemba itu. Ini berarti salah satu Nike yang lo pakai dari awal tapi nggak nyebabin lecet? Nggak, ini nggak lecet loh. Jadi kan kalau di edisi sebelumnya yang kalian belum lihat waktu tentang Nike Air Jordan kita bahas tentang Nike ya, maksudnya tentang Jordan aja lo bikin lecet kan. Tapi itu karena true size juga ya. Tapi ini true size yang tidak lecet. Terus ini sama ada yang gue jagoin lagi kan, gue bilang salah satunya ini sama si Nike Reef sih. Nike Reef tuh nggak pernah lecet. Bener. Nanti kita akan review. Ya, memang karena pemilihan bahannya juga itu pengaruhi banget juga ya kan. Oke. Ya ini makanya nih info-info kayak begini supaya ibaratnya bisa membantu kalian juga untuk bagi yang belum tahu. Tapi kalau untuk yang udah punya boleh dong. Boleh tambahin komen ya. Bantu share juga lah di komen bawah gitu. Don't forget loh karena kita di saat subscriber sudah 5K akan ada giveaway lagi. Dan giveaway-nya itu kita akan melihat aktivitas kalian yang sudah mensupport kami, kayak ngasih like-nya, subscribe-nya, komen yang berkesan gitu, dan komen yang informatif gitu. Karena kita juga mau dong berkolaborasi sama yang para ahli juga di sini ya kan. Para suhu-suhu gitu. Karena emang kita nggak terlalu bedah terlalu dalam ya, karena emang di sini user experience aja yang mau menceritakan. User experience lah gitu. Kalau dibilang ahli sih kita otodidak karena secara kita memakai produknya jadi paham. Jadi beberapa hal yang membuat kita jadi lebih berpengalaman mungkin dari yang belum pengalaman. Nah inilah kita mau masuk ke contoh berikutnya ya Bung. Ya seperti biasa kan kalau sneakers yang udah bestseller, yang udah rare gitu kan, paling banyak peminat pasti akan keluar apanya? KW-nya.
Fake-nya. KW. Kenapa sih kita itu ya, underestimate itu sama KW? Ya itulah realitanya. Ya, oke lah, namanya juga mungkin pihak di luar sana banyak yang mau mencari juga Keuntungan. celah, ya kan? Iya. Karena memang ini peminatnya banyak banget, terutama warna merah ini juga salah satu yang best seller. Best seller banget nih. Terus saking kita penasaran ya, kita pengen cari tahu untuk perbedaan supaya kita juga nggak ngasih info ke kalian itu zonk atau ibaratnya berdasarkan kayak apa pengalaman kita pribadi tanpa mendasar gitu kan, kita nggak mau. Nah, kita mau ngasih surprise ke kalian gimana cara ngebedain fake dan ori, dan ini berdasarkan true banget. True-nya itu adalah seperti apa? Ya karena satu ya, aku sih mendasar banget. Ini kita beli di website official store-nya Nike. Oke, lalu tiba-tiba datanglah ada ya kita ya. Ya, jadi yang bikin pertama kali gue penasaran itu kan di official store Nike secara harga retailnya waktu itu belum booming, baru pertama rilis aja sekian misalkan kan. Lalu sekarang begitu udah booming, masa lebih murah jauh dari harga retailnya? Dari situ mencurigakan, ya kan? Mencurigakan pasti karena wah nggak mungkin dong. Oke, nggak apa-apa, gue beli deh gitu kan. Gue beli, gue bawa pulang gitu. Pas sampai rumah, gue bandingin nih sama ini dan kita punya sengaja kita beli warnanya sama ya. Size-nya juga cuma beda setengah senti lah. Kita tuh beli itu hanya demi konten ini, saudara-saudara. Jadi penasaran. Ya, penasaran. Karena gini, kita jangan sampai dibilang kayak lo so pinter, lo so ini, so itu mengejudge gitu. Nggak nih, kita tampilin sekarang juga mana. Ayo buat perbandingan fake dan ori. Saudara-saudara, mau yang mana lo? Kanan, kiri? Kita tampilin dua-duanya aja. Nih. Alright. Oke. Oke.